terjadi pemilu ulang tapi hanya dua, yaitu 01 dan 03 ya, tanpa 02. Dan saya kira MK sudah bisa putuskan bahwa yang bisa masuk putaran kedua itu 01 dan 03. Karena jelas, apalagi yang mau dikhawatirkan, apakah mau dianulir, datanya dari mana, sementara datanya sudah jelas. Tanpa Gibran, saya sepakat, tanpa Gibran. Apalagi yang kita khawatirkan, apalagi yang kita takutkan. Karena sudah jelas melanggar peraturan, sementara KPU juga mengeluarkan peraturan tanpa berdiskusi dengan DPR. Tadi saya juga sudah mengkaji lagi bahwa terkait dengan bansos yang disampaikan oleh Bang Hotman. Oh, hari ini, Bang Hotman, saya menantang Bang Hotman Paris yang mengatakan bahwa bansos itu sah. Saya mau tanya, Bang Hotman, Anda mengatakan bahwa bansos itu sah. Apakah APBN bansos itu ditetapkan oleh pemerintah dan DPR ataukah hanya sepihak? Menurut saya yang terjadi adalah Presiden Joko Widodo dan orang-orangnya menyepakati secara sepihak tanpa berkoordinasi dan berbicara langsung dengan DPR. Sementara kalau kita mengikuti bahwa APBN itu disepakati secara bersama-sama antara DPR dan pemerintah, bukan Presiden Joko Widodo dan orang-orangnya menyepakati secara sepihak. Karena itu saya menantang Bang Hotman Paris. Bang, tolong abang tunjukin ke saya di manakah dan peraturan bunyi berapa atau peraturan pasal berapa yang berbunyi bahwa eksekutif dalam hal ini Presiden dan jajarannya bisa mengambil keputusan sendiri dalam hal pembahasan APBN. Tolong buktikan ke saya. Apakah saya yang belum baca atau saya yang tidak tahu? Tolong Bang Hotman paparkan, tunjukkan ke kami bahwa ada undang-undang yang mengatur terkait bahwa Presiden Joko Widodo atau eksekutif bisa mengambil keputusan sepihak dalam hal undang-undang APBN bansos itu. Begitu, Bang. Mungkin itu yang Bang Hotman harus sampaikan. Tambahan ya, bahwa kita Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi segera akan menyambangi KPK. Ini sehubungan dengan aliran dana bansos yang menurut Menteri Sosial bahwa mereka hanya menyalurkan 90 sekian triliun dari 497 triliun. Pertanyaannya, kemana yang 400 triliun? Tolong dijawab. Kalau ini tidak beres, KPK akan kami bongkar, ya, karena dana ini bukan milik Pak Jokowi, milik rakyat, bukan milik Prabowo, bukan milik Gibran, ya. Uang rakyat. Betul. Kenapa? Kalau 490 triliun, monyet pun bisa jadi cawapres, nggak usah anak cawapres, nggak usah anak presiden, betul Kak? Ya. Jadi ini terlalu gimmick untuk Indonesia, dan Indonesia ini, kami ini punya mata, Pak. 270 juta jiwa penduduk Indonesia itu mengamati Anda. Jadi tolong Anda menjaga sikap Anda, karena waktu Anda terbatas sampai Oktober. Kalau enggak, Anda harus segera mundur. Betul, Bang? Siap. Saya mau tantang lagi Bang Otto Hasibuan. Bang, saya adalah anggota MUI Peradi. Tetapi yang saya mau tanyakan, abang bilang bahwa pendukung atau kuasa hukum kita cengeng ya. Yang cengeng itu 02 dalam hal ini Gibran. Sudah 36 tahun, belum cukup 40 tahun dipaksakan menjadi calon wakil presiden. Itu yang namanya cengeng, anak ingusan, mengharapkan MK. Sudah tahu bahwa belum cukup usia, memaksakan. Sehingga menurut saya yang cengeng adalah Gibran dan kawan-kawannya, bukan 01, bukan 03. Ingat itu baik-baik. Jadi sampaikan salam buat Bang Otto Hasibuan. Bang Otto, yang cengeng itu adalah Gibran dan kawan-kawannya, terlalu paksa untuk rakus jabatan ini, untuk mau ambil semua kekuasaan ini. Sekian. Dari Karang Demokrasi, kami harap untuk bisa merapat